Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Spiritual 21 Investigasi Supranatural Tanpa Batas. Kali ini kita akan membahas sebuah pusaka, pianggel ataupun pegangan spiritual yang sangat ampuh sekali, yaitu milik beliau Pangeran Sambernyowo. Pusaka ataupun pianggel ini adalah sebuah ikat kepala. Dikenal di kalangan sebagian spiritualis yaitu ikat kepala telapak merah. Namun terlebih dahulu saya jelaskan ya, siapa Pangeran Sambernyowo itu. Kebetulan saya pribadi dulu pernah berziarah ke sana dan diberikan sebuah biji khusus oleh juru kunci makam. Kata sang juru kunci itu sebagai tanda bahwa ziarah saya itu diterima. Dan biji itu bisa digunakan untuk wasilah berdoa kepada Allah, atau istilahnya itu bisa untuk menyariati. Nah, lokasi makam Pangeran Sambernyowo ini ada di Matesih, Karanganyar, Jawa Tengah. Silahkan kalau mau ke sana langsung saja menuju lokasi tersebut. Pangeran Sambernyowo itu sebenarnya adalah julukan yang disematkan kepada beliau Eyang Gusti Aji, di mana pada masa kecilnya beliau itu diberi julukan Raden Mas Said ya. Beliau adalah seorang raja Mangkunegara yang pertama. Beliau Eyang Gusti Aji atau Pangeran Sambernyowo itu adalah seorang yang gigih berjihad melawan VOC, dan dalam pertempuran itu beliau seperti malaikat maut, yaitu dengan mudah itu banyak sekali membunuh tentara-tentara VOC. Maka oleh Gubernur VOC Nicholas Harding itu dijulukilah beliau itu sebagai Pangeran Sambernyowo. Artinya adalah seorang pangeran yang dengan sangat mudah sekali menyambar nyawa ataupun ruh manusia. Dulu almarhum Kiai Abdurrahman Wahid alias Gus Dur itu juga pernah berziarah ke makam Pangeran Sambernyowo ini. Hal itu diabadikan dalam sebuah buku yang berjudul Bukti-Bukti Gus Dur Itu Wali. Nah, di dalam buku ini ada di halaman 28 atau 29 kalau nggak salah. Nanti silahkan bagi yang punya bukunya silahkan dicek sendiri, dibuka sendiri di situ. Nah, menurut sebagian ahli spiritual, salah satu kekuatan dari Pangeran Sambernyowo ini adalah ikat kepala yang selalu dikenakannya. Ikat kepala ini terbuat dari kain kafan dan ada simbol khusus, yaitu cap telapak tangan berwarna merah di dalam ikat kepala tersebut. Nah, kalian tahu kan apa itu cap yang berwarna merah? Saya tidak bisa menyebutkan di sini karena tidak diperbolehkan oleh YouTube. Keampuhan dari ikat kepala ini adalah si pemakainya itu bisa menghilang alias bisa meloloskan diri dengan mudah manakala dikepung oleh seseorang, atau kalau ilmu Jawa itu namanya ilmu panglimunan atau halimunan atau halimun ya. Kemudian khasiat selanjutnya yaitu pemakainya itu akan kebal dari berbagai macam senjata, termasuk peluru ataupun senjata-senjata tajam seperti pedang, panah, dan lain sebagainya. Selain itu, si pemakai ikat kepala ini akan sangat berwibawa sehingga sangat ditakuti oleh lawan-lawannya. Nah, ikat kepala ini pernah dicuri ya, dulu itu pernah dicuri oleh muridnya Pangeran Sambernyowo, kemudian disalahgunakan untuk tindak kejahatan, yaitu untuk mencuri, merampok, memperkosa wanita, dan berfoya-foya minum-minuman keras. Lalu selang beberapa saat ya, ikat kepala itu kembali ke pemiliknya, yaitu ke Pangeran Sambernyowo, alias ikat kepala tersebut hilang secara misterius. Karena memang pemegang ikat kepala tapak merah ini tidak boleh melakukan hal-hal kejahatan seperti itu ya. Nanti ikat kepalanya tentu akan hilang karena khodamnya itu tidak cocok dengan orang yang seperti itu. Menurut salah satu keterangan, ikat kepala ini terakhir hilang itu ada di daerah Kebumen, Jawa Tengah. Tepatnya itu ada di daerah Kuto Winangun, Kebumen ya, yaitu di sebuah pohon besar yang sudah berumur ratusan tahun. Pohon ini konon itu merupakan salah satu dari sekian banyak petilasan Pangeran Sambernyowo. Pohon ini memang sangat luar biasa besar, yaitu kira-kira ada 4 kali pelukan orang dewasa. Getah dari kayunya, kayu pohon ini itu berwarna merah ya, sehingga terkesan itu cukup mengerikan sekali. Kuncen dari pohon petilasan ini dulu bernama Mbah Siwo. Namun kalau sekarang tidak tahu kuncennya itu siapa ya. Nah, menurut Mbah Siwo, dulu itu pernah ada seorang ulama, yang mana ulama ini merupakan salah satu santri dari Pangeran Sambernyowo.
Dan di akhir hidupnya itu beliau menyepi ataupun uzlah di pohon ini. Tujuannya itu sebagai bentuk salah satu pengabdian kepada sang guru, yaitu Eyang Gusti Aji alias Pangeran Sambernyowo. Saya punya sebuah keterangan dari seseorang ya, bahwa ikat kepala itu bisa diambil dengan beberapa ritual. Yang pertama ritualnya adalah puasa mutih 2 hari, yaitu makan nasi putih dan air putih saja. Kemudian yang kedua adalah puasa pati geni, itu 1 hari 1 malam, yaitu tidak makan, tidak minum, dan tidak tidur di lokasi tersebut. Lalu kemudian yang ketiga, di malam terakhir ketika puasa pati geni tersebut, seseorang harus membaca Al-Quran dari awal itu sampai khatam ya dalam 1 malam tersebut. Nanti kalau ritualnya itu diterima, akan muncul sosok khodam laki-laki berbaju putih. Kemudian ada jenggotnya dan memakai sorban di kepalanya. Khodam itu akan menanyakan sesuatu kepada pelaku ritual ya, apa tujuannya. Kemudian setelah itu akan muncul sosok ular sanca kembang yang lumayan cukup besar. Dan yang aneh, di bagian ekornya, ekor ular tersebut itu ada ikatan kain putih. Nah, itulah ikat kepala tapak merah yang terkenal ampuh tersebut. Jadi ada di ekor ular sanca itu. Lalu setelah itu akan muncul lagi, yaitu sosok harimau yang sangat besar, yang mana harimau ini akan mengaum sangat keras sehingga mungkin cukup menakutkan bagi orang-orang awam. Kalau diperbolehkan oleh sosok khodam penjaganya, maka ikat kepala itu bisa diambil dari ekor ular sanca tadi, pemirsa. Tapi kalau tidak diperbolehkan ya jangan coba-coba merebutnya. Kalau Anda nekat, nanti akan fatal akibatnya. Sebenarnya kalau memang ada kecocokan, pasti ikat kepala itu bisa diambil dan diperbolehkan. Namun kalau tidak ada kecocokan, akan segera hilang dengan sendirinya, meskipun sudah dibawa sampai ke rumah. Nah, kalau memang sudah ada kecocokan dan punya barangnya, maka ada mantra-mantra khusus untuk mengaktifkannya, pemirsa. Mantranya itu adalah seperti ini. Nah, sebelum membaca mantra itu, diawali dengan membaca surat Al-Fatihah 3 kali, kemudian membaca takbir sebanyak 7 kali. Bagi Anda siapapun yang menginginkan ikat kepala tersebut, silahkan datang langsung ke lokasi yang sudah saya sebutkan tadi ya. Dan jangan lupa temui juru kuncinya terlebih dahulu. Namun yang perlu diperhatikan, apakah sekarang ikat kepala itu masih ada ataupun sudah diambil orang. Saya sendiri tidak mengetahuinya ya. Langsung saja nanti tanya kepada juru kunci tempat itu. Dan kalau seandainya mujur dan mendapat pusaka ikat kepala itu, maka pesan saya itu jangan digunakan untuk berbuat kejahatan, karena nanti karmanya itu sangat mengerikan sekali. Dan ikat kepala tentu akan kembali menghilang menuju tempatnya semula. Nah, semoga konten ini bermanfaat. Saya Fatin undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan selalu ada misteri di dunia ini. Salam spiritual.